Bagaimana kabar? Saya berdoa, saya berharap bukan hanya kita yang mengalami berkat yang luar biasa, tetapi seisi keluarga kita juga dimanapun mereka berada, mereka juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya katakan, amin, puji Tuhan. Saudara Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini pesan firman Tuhan yaitu berjudul Friendship with God. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan, BSD. Dikatakan demikian, itu sebabnya Allah menerima dia sebagai sahabatnya. Kata-kata Allah menerima dia sebagai sahabatnya sudah ditulis dalam kitab suci. Dan itu tertulis di situ bukan hanya untuk Abraham sendiri, tetapi untuk kita juga. Nah, ini yang menarik kalimat-kalimat di sini nih. Untuk kita juga. Dikatakan kita juga akan diterima oleh Allah sebagai sahabatnya karena kita percaya kepada Allah yang sudah menghidupkan Yesus Tuhan kita dari kematian. Amin. Saudara, saya mau ajak kita nangkap firman Tuhan ini sama-sama. Firman Tuhan berkata di dalam ayat firman Tuhan ini bahwa bukan hanya Abraham saja yang menjadi sahabat Allah. Setuju? Tetapi siapa? Kita juga yang percaya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, kita juga menjadi sahabat Allah. Itu firman Tuhan katakan. Jadi saudara, kita menjadi sahabat Allah bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena perbuatan benar kita. Bukan karena jasa-jasa kita. Tetapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Itulah karakteristik daripada penerimaan Tuhan. Penerimaan yang tanpa syarat dari Tuhan kepada manusia. Seperti itu, saudara. Dia menerima kita menjadi sahabatnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun kita belum menunjukkan perubahan apapun dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi sahabat Allah ketika kita percaya. Konsep ini sebetulnya sama. Ketika kita berpindah dari anak kegelapan menjadi anak Allah. Status kita dari anak kegelapan menjadi anak Allah, berubah status kita menjadi anak Allah, bukan karena kita berbuat baik dulu. Bukan karena kita berbuat benar dulu, baru kita menjadi anak Allah. Betul gak saudara? Tetapi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita berpindah dari dari anak kegelapan menjadi anak Allah. Konsep yang sama. Jadi saudara, hari ini berapa banyak yang yakin bahwa saudara dan saya kita sudah menjadi sahabatnya Allah? Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Katakan ini, saya adalah sahabat Allah. Ayo kita baca sama-sama dengan yakin. Yakin ya, sambil ada tepuk-tepuk dada sedikit. Kan bangga dong, itu tuh gak saudara ya? Oke, 1, 2, 3. Amin, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya adalah sahabat Allah. Nah, saudara, alasan atau tujuan yang terutama Tuhan menjadikan saudara dan saya menjadi sahabat Allah bukan supaya buat keren-kerenan. I'm a friend of God gitu. Bukan cuma sebuah status. Bukan sebuah untuk identitas, bukan. Tetapi kalau Tuhan menjadikan kita menjadi sahabat
hebatnya, karena Tuhan punya tujuan dan tujuan yang paling utama adalah untuk menjalin hubungan yang karib dengan kita. Untuk menjalin sebuah persahabatan yang erat dengan kita. Yang berarti katakan amin. Sehingga melalui persahabatan, hubungan yang karib dengan Tuhan, kita dapat mengerti apa yang menjadi rahasia isi hati Tuhan. Kita dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Yohanes pasal 15, terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak diberitahu rencana-rencana Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabatku, kata Tuhan Yesus. Karena aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan Bapa kepada aku. Jadi saudara, tujuan utama Tuhan, kita ngerti dulu nih ya saudara ya, Bapak Ibu ya. Tujuan utama Tuhan menjadikan David menjadi sahabatnya adalah bukan cuma sekedar sebuah status keren-kerenan, tetapi karena Tuhan punya tujuan untuk menjalin persahabatan yang erat dengan David. Sehingga ketika terjalin hubungan yang erat itu, persahabatan yang erat itu, David ini bisa ngerti. Oh, ini loh rencana Tuhan. Oh, hal-hal yang tadinya terselubung, David nggak ngerti, David menjadi ngerti gitu. Oh, ini loh rencana Tuhan bagi saya. Sehingga ketika saya menjalani kehidupan saya di muka bumi ini, saya nggak jadi orang yang bingung. Saya nggak jadi orang yang bingung. Bagaimana ini ya? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Betul gak saudara? Karena saya tahu Tuhan tuntun saya. Gitu loh. Karena saya tahu bahwa Tuhan akan membawa saya kemana, yaitu untuk sebuah kehidupan yang produktif, yang maksimal, bahkan Tuhan yang meluputkan saya dari segala bahaya yang dapat membahayakan saya. Sekalipun mungkin ada bahaya datang, tetapi Tuhan meluputkannya. Gitu. Dari hal yang mungkin membahayakan nyawa saya atau apa gitu. Saudara sampai di sini paham? Berapa banyak yang mau mengalami hal seperti itu? Berapa banyak yang mau, aduh saya mau deh untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan. Saya mau deh, aduh selama ini saya bingung. Enggak salah. Mungkin ada orang yang bingung gitu ya, kita nggak bingung ya saudara ya. Tetapi hari ini berapa banyak kita yang berkata, saya menjadi sahabat Allah. Saya mau membangun persahabatan dengan Tuhan, mohon maaf. Yang mau katakan amin. Nah saudara, saya akan terus maju lagi selangkah. Namun saudara yang perlu kita pahami begini. Untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan yang erat, itu nggak bisa hanya dari satu sisi. Sebuah persahabatan yang erat nggak bisa terjalin hanya dari satu pihak, betul nggak? Harus dari dua-dua pihak. Nggak bisa hanya dari Tuhan yang berkata, David, kamu mulai sekarang karena kamu percaya aku, kata Tuhan Yesus, kamu menjadi sahabatku, kata Tuhan Yesus. Nah, nggak cukup hanya itu. Untuk terjadi persahabatan yang erat antara saya dengan Tuhan, maka si David ini harus juga menjadikan Yesus sebagai sahabatnya David. Betul nggak? Pak Gunawan, ilustrasinya adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, kalau saya sebagai sahabatnya Allah nih, Tuhan yang menjadikan saya sebagai sahabatnya. Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan mau menjalin persahabatan erat dengan David. Tapi kalau si Davidnya ini cuman pengen sama-sama sama Tuhan, hanya kalau lagi happy, ya, happy. Kalau cuman lagi happy doang, lalu ketika lagi susah saya tinggalkan Tuhan, ketika lagi memble saya tinggalkan Tuhan, ketika lagi ada masalah saya tinggalkan Tuhan,
kira-kira lalu saya lagi ada happy. Dapat berkat happy. Ketika ada masalah saya tinggalkan lagi. Ketika susah saya tinggalkan lagi. Apakah bisa seperti itu terjalin persahabatan yang erat dengan Tuhan? Tidak bisa. Kalau saya mau terjalin persahabatan erat dengan Tuhan, maka yang terjadi begini. Susah senang saya harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Betul gak sih saudara? Susah senang saya harus sama-sama. Walaupun lagi happy. Walaupun lagi saya bersama. Hubungan ini terus terjalin. Saya melibatkan Tuhan, Tuhan terlibat dalam kehidupan saya. Hubungan persahabatan akan terjalin semakin erat. Mungkin gak langsung, day by day, tahap demi tahap. Persahabatan saya dengan Tuhan akan semakin erat. Yang setuju mengerti katakan amin. Melibatkan Tuhan senantiasa. Tepuk tangan dulu buat bagian ini. Thank you. Bangga lu saya bisa satu panggung sama Pak. Mantap. Apa lagi? Oke. Saudara, saya mau sampaikan gini. Melibatkan Tuhan itu kayak apa? Kita melibatkan Tuhan itu kayak apa supaya terjalin persahabatan yang erat dengan Tuhan? Yaitu adalah dengan berdoa, puji sembah, baca dan renungkan firman. Itu saudara. Nah, saudara, ini adalah budaya yang diajarkan bagi setiap kita di gereja ini. Di mana setiap kita didorong, dibantu untuk dapat dipastikan memiliki kehidupan yang berdoa, puji sembah, baca renungkan firman. Melalui saat teduh di pagi hari kita berdoa. Atau malam hari deh. Ya waktu mah bebas gitu ya. Tetapi pada saat kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Kita sedang melibatkan Tuhan. Betul gak saudara? Tapi apakah cukup melibatkan Tuhan cuma di pagi aja? Atau di malam aja? Enggak. Kita harus melibatkan Tuhan bagaimana? Di sepanjang hari kehidupan kita. Aktivitas-aktivitas kita. Kita juga harus berdoa. Puji sembah. Baca renungkan firman. Ya elah Pak, kalau gitu saya gak usah kerja dong. Ya ampun, kalau kayak gitu nanti saya dipecat Pak. Ya siapa yang cari duit? Siapa yang ongkosin keluarga? Kalau saya berdoa, puji sembah, baca renungkan firman, di dalam seluruh aktivitas sepanjang hari. Alamak, kayaknya pendeta juga kayak gitu kali ya. Gini Bapak Ibu, artinya melibatkan Tuhan di dalam berdoa, memuji sembah, baca dan renungan firman Tuhan di dalam sepanjang aktivitas, di dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari, bukan hanya cuma di waktu pagi atau waktu malam ketika kita teduh. Artinya begini nih, dalam hal berdoa misalnya ya. Nah, dalam hal doa pengertiannya begini. Ketika kita menjalani aktivitas kehidupan kita menemukan adanya masalah atau persoalan. Entah itu persoalan besar, entah itu persoalan yang kecil. Kita selalu tanya Tuhan, Tuhan apa yang saya mesti lakukan nih? Ada masalah ini. Tuhan bagaimana ngatasin masalah ini? Connect sama Tuhan. Itu artinya kita sedang melibatkan Tuhan di dalam aktivitas kita melalui berdoa. Bisa enggak begitu? Bisa enggak begitu? Bisa. Lalu bagaimana puji sembah? Ada orang yang lagi naik motor nyanyi nyembah Tuhan Pak. Wah itu bagus, bisa bagus. Tapi masa kita di depan orang lagi gini, haleluya. Bagaimana Ci tadi Ci? Kan kayak, ini kayaknya
kayaknya nggak tahu nih bagaimana yang saya nggak mau sebut apa-apa. Tetapi tentunya nggak kayak gitu kan. Begini, aplikasinya, prakteknya saudara ya Bapak Ibu ya. Kita puji sembah Tuhan di dalam sepanjang hari kita, dalam semua aktivitas kita begini. Ketika kita menjalani kehidupan kita, aktivitas kita. Ketika kita mengalami segala macam bentuk kebaikan Tuhan, entah itu besar, entah itu kecil, segala macam kebaikan Tuhan yang kita rasakan, yang kita alami, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus terima kasih ya. Aduh saya tadi diluputin dari kecelakaan, aduh terima kasih ya Tuhan. Tadi saya ketemu orang dituntun Tuhan untuk menjawabnya. Aduh terima kasih ya Tuhan. Tadi saya transaksi jadi berhasil. Aduh terima kasih ya Tuhan. Tadi saya bingung mesti jawab apa. Tuhan tuntun saya sehingga jawaban saya tepat. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tunggu baik buat saya. Bisa enggak begitu? Bisa enggak? Pak, terus bagaimana kalau baca dan renungkan firman? Itu kan masa baca, renungkan firman. Bagaimana? Begini Bapak Ibu prakteknya. Ketika kita menjalani aktivitas kehidupan kita, apapun yang kita mau lakukan, yang kita rasa itu adalah perkara yang besar, perkara yang apalagi yang penting kayak gitu ya. Apa saja yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita, yang kita rasa aduh ini kayaknya sesuatu yang penting nih, sesuatu yang besar nih. Entah itu pentingnya penting, entah itu pentingnya penting. Kayak gitu saudara ya. Nah kita terus renungkan, Tuhan yang saya mau lakukan ini benar enggak ya? Ini sesuai firman enggak ya? Tuhan apa yang saya mau lakukan ini menyenangkan hati Tuhan enggak ya? Atau membuat hati Tuhan jadi sedih. Nah, bisa enggak begitu? Bisa enggak? Bisa. Cuman persoalannya kadang-kadang lupa. Kayak gitu kan. Kadang-kadang kalau udah masalah datang udah aduh gimana nih? Aduh gitu kan. Udah repot sendiri. Betul enggak? Ketika ada kebaikan kita rasakan kita cuma gini, yes. Gitu doang. Tapi lupa ngucap syukur sama Tuhan. Ketika kita mau lakukan segala sesuatu kita cuma nimbang-nimbang sendiri doang. Bagus gak ya? Untung gak ya? Cuan gak ya? Atau sipun nih kira-kira apa ya? Cuma mikirnya itu doang sampai di situ. Tetapi kita mau melibatkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin saudara? Ketika kita lakukan itu, berdoa, puji sembah, baca renungkan firman seperti itu, di dalam sepanjang hari itu, di dalam aktivitas kita sedang melibatkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Dan ketika kita lakukan itu, melibatkan Tuhan senantiasa setiap hari, terus kita libatkan Tuhan setiap hari dengan cara seperti tadi, berdoa, muji, nyembah Tuhan, baca renungkan firman, bukan hanya lagi saat teduh aja di pagi atau malam hari, tetapi dalam seluruh aktivitas kita seperti yang tadi saya ceritakan, kehidupan kita sedang dipimpin oleh Tuhan. Dan kehidupan seseorang yang dipimpin oleh Tuhan Sang Gembala Agung. Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan akan menuntun aku ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Artinya apa? Tuhan akan menuntun kita masuk dalam pemeliharaan Tuhan dan penyediaannya Tuhan. Yang mau katakan, bilang kiri kanannya, libatkan Tuhan. Ayo, budaya apa yang mesti kita bangun? Berdoa, puji sembah, baca renungkan firman. Amin. Tetapi hal yang lain saudara, ada lagi sebetulnya budaya-budaya yang perlu kita perhatikan dan lakukan kalau kita mau terus menjalin persahabatan kita dengan Tuhan. Untuk hal ini saya undang Endrik untuk membantu saya membagikannya untuk saudara. Shalom bestinya Tuhan, angkat tangan. Shalom bestinya Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, budaya dalam persahabatan dengan Tuhan. Kalau budaya itu dilakukan sekali udah jadi budaya belum? Belum ya. 2 kali mungkin belum.
3 kali, 4 kali mungkin belum. Budaya itu harus dikerjakan setiap hari. Bilang kiri kanan, budaya dikerjakan tiap hari. Tiap hari. Contoh misalkan gitu ya, kalau saya ngantar anak saya pagi, setiap pagi ngantar. Jam 6 waker bunyi, setengah 7 udah buruan jalan. Itu setiap hari saya jalan, setiap hari. Jadi waker belum bunyi, saya udah bangun tuh. Karena udah punya budaya untuk bangun pagi gitu ya. Sama seperti ini, budaya bersahabat dengan Tuhan itu harus dikerjakan tiap hari. Kalau cuma sekali, 2 kali, besok hilang, itu bisa hilang tuh budayanya tuh. Enggak jadi budaya gitu ya. Cuman sekali-sekali dikerjakan. Oke, itu budaya. Budaya tuh harus diingat bahwa budaya itu harus terus dilakukan. Terus dilakukan, setiap hari dilakukan. Budaya yang dalam bersahabat dengan Allah itu yang pertama adalah suka mempercayakan diri pada Tuhan. Pada saat Abraham menyerahkan Ishak anaknya, dalam hidup Abraham apa sih yang penting? Apa sih kekayaan dari dulu sebelum Tuhan memberkati dia, Abraham udah kaya. Yang satu, Abraham tuh susah punya anak ya, Ishak. Dulu dijanjiin sama Tuhan sampai Abraham umur 90 tahun lebih baru punya anak. Punya anaknya di 100 kalau nggak salah, searahnya 90, baru punya anak. Itu kehidupan yang penting dalam hidupnya Abraham itu cuma anaknya Ishak. Tapi pada saat Tuhan meminta Ishak dari Abraham untuk dipersembahkan, Abraham dengan kerelaan hati memberikan, walaupun di ujungnya Tuhan membatalkan gitu ya, Tuhan membatalkan dengan menggantikan domba gitu ya. Tapi di situ Abraham memberikan hidupnya kepada Tuhan. Benar ya, Abraham memberikan seluruh hidupnya yang paling penting kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada saat Abraham memberikan hidupnya yang penting pada Tuhan? Itu Tuhan berasa, ini loh sahabatnya aku nih katanya. Ini nih. Ini sahabat aku nih. Ini sahabat yang mau menyerahkan yang penting dalam hidupnya. Menyerahkan kehidupannya. Di situ ada penyertaan Tuhan nantinya. Di situ ada perlindungan Tuhan. Jadi budaya yang mau dibangun nomor 1 adalah kita harus terus menyerahkan hidup kita. Keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Keseluruhan hidup kita sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu mengendalikan hidup kita. Tidak ada satupun yang mengendalikan selain Tuhan. Kita harus percaya seperti itu. Nah, ini kita mesti cek nih. Kita percaya belum tentu kita melakukan loh. Ya. Ini kita ngomong iman dengan perbuatan. Pada saat kita percaya dengan pimpinan Tuhan, menyerahkan, ya Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Tapi pada saat terjadi sesuatu, apakah kita masih bergantung sama Tuhan? Apakah kita masih nanya Tuhan ini harus gimana? Pada saat kita, tadi saya kepikiran gini, ujian untuk anak Tuhan itu ada 2 macam. Ada yang diuji, 2 ujian yang bisa melunturkan keyakinan kita. Ada yang orang diuji dengan kesenangan, sukacita, bisa lupa Tuhan tuh. Ada yang diuji dengan kesusahan, bisa lupa Tuhan tuh. Iblis tahu kelemahan kita. Jadi pada saat kita menyerahkan hidup kita harus ingat, susah seneng tadi Pak David bilang harus bareng sama Tuhan. Harus terus melibatkan Tuhan. Menyerahkan semuanya, enggak sebagian. Nah, mengenai iman dan perbuatan. Kalau di Yakobus 2 bilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar ya? Percaya bahwa ya Tuhan, ya nyerahin deh, Tuhan nyerahin nih hidupku. Tapi nggak mau Tuhan kasih sesuatu diatur, diingetin sama firman Tuhan, nggak mau melakukan. Itu menyerahkan bukan? Bukan ya? Itu menyerahkan bukan? Bukan ya? Jadi kalau Tuhan mengingatkan sesuatu melalui firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, yuk ikut, yuk lakukan. Itu namanya iman dan perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, budayanya adalah melakukan firman Tuhan.
Dalam Yohanes 15 ayat 14 ditulis bahwa kamu akan terbukti sebagai sahabatku kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi budaya yang kedua adalah budaya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa yang Tuhan mau itu ada semua di firman Tuhan. Di Alkitab. Kemarin saya sampaikan di live itu bahwa firman Tuhan itu bahasa Inggrisnya adalah Word of God. Kata-kata Tuhan sendiri. Diingatkan firman Tuhan. Kalau kita, tadi kan kita konteksnya adalah sahabat Allah gitu ya, sahabat Allah. Kalau sahabat Allah status kita karena kita udah percaya kita jadi sahabat Allah. Tapi apakah kita hidupnya ini dekat sama Tuhan enggak? Menjalankan perintah Tuhan enggak? Jadi pada saat kita enggak menjalankan perintah Tuhan, jauh dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, itu kita enggak, jadi tidak bersahabat dengan Tuhan loh. Ada ayatnya, kita baca ayatnya, kita baca bareng-bareng nih. Yakobus 4 ayat 4. Kita baca ya, saya baca Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah bermusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pada saat baca ayat ini kita diingatkan. Kalau hari-hari ini kita ada di tengah, pada saat bahasa kerennya in between, di tengah-tengah. Menjadi sahabat Tuhan enggak, menjadi sahabat dunia enggak. Di tengah-tengah nih. Tapi ayat ini kita diingetin bahwa, pilih ya kamu mau jadi di sisi yang mana. Pilih, enggak bisa. Kamu mau jadi sahabat Allah, bermusuhan dengan dunia, atau menjadi sahabat dunia, bermusuhan dengan Allah. Harus pilih. Nah pada saat kita memilih, kita diingatkan lagi, jangan pindah-pindah kubu ya. Kalau udah jadi sahabat Allah, jangan bersahabat dengan dunia ya. Gitu ya. Ingat. Jadi saya juga diingatkan dari jangan sampai kehidupan kita itu bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan itu ada musim-musimnya. Musimnya kalau hari Minggu bersahabat sama Tuhan deh. Karena kan mesti ke gereja ya. Ya puji Tuhan gitu ya. Kalau hari Senin bersahabat sama Tuhan enggak? Belum tentu, wah kerjaan puji Tuhan gitu. Ketemu lagi nih dia ngeselin gitu kan di kerjaan. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Puji Tuhan kerjaan. Di gereja haleluya. Pas sampai pulang ke rumah, bini ngeselin. Bukan kamu saya, bukan gitu ya. Yang lain, orang lain di luar sini, di sini enggak ada ya. Tapi di luar gereja gitu ya. Ketemu istri, ketemu anak bisa marah. Wah, kamu berteman sama Tuhan ada musimnya loh. Boleh nggak begitu? Nggak boleh ya. Berteman sama Tuhan tuh harus terus. Terus, nggak cuma di gereja kita bisa nyapa orang bersenyum. Tapi di luar, kok shalom. Ketemu salaman gitu kan. Terus apa yang ada di gereja ini kita tularkan keluar. Siapa yang mau angkat tangannya? Angkat tangan? Boleh ya, puji Tuhan. Jadi yang kedua, yang saya mau ingatkan lagi, sesuatu yang penting. Kita harus terus ada di sisi sahabatnya Allah. Jangan sampai kita geser-geser ke sahabatnya dunia. Hati-hati. Jadi kalau saya di live itu kadang-kadang ngobrol gini ya. Saya selalu ingatkan, kamu ada doa yang belum dijawab sama Tuhan enggak? Ada enggak? Kalau ada, coba cek. Kamu udah bersahabat dengan Tuhan atau belum? Atau kamu masih bermusuhan dengan Tuhan ternyata? Cek. Jadi pada saat doa kita belum dijawab sama Tuhan, cek masih ada dosa enggak di hidup kita nih. Jangan-jangan masih ada dosa loh. Di Alkitab juga ditulis bahwa satu hal yang menghalangi doa kita adalah dosa. Sama di sini, bermusuhan dengan Allah ternyata. Mau doa gimana orang bermusuhan dengan Allah kok hidupnya masih hidupnya dunia ternyata.
Ya, kalau hari-hari ini masih ada doa yang belum dijawab, cek ya, cek. Jangan nyalahin Tuhan dulu. Kita cek dulu ke dalam. Masih bermusuhan dengan Allah ternyata nih. Ya, masih ada dosa yang terus dilakukan, terus dilakukan. Yang tahu kan pribadi masing-masing nih ya. Kita kan di gereja kan haha hihi nggak ada yang tahu. Tapi pulang dari rumah kita cek kontrol kehidupan kita. Masih bersahabat dengan dunia apa enggak? Masih ada dosa yang dilakukan terus menerus. Terus menerus. Jangan-jangan hari Minggu ini kita kayak laundry. Udah kotor selama sejumat, Senin, Sabtu. Laundrynya hari Minggu. Jangan seperti itu. Hari ini kita diingatkan. Terus bersahabat dengan Allah. Terus bersahabat dengan Allah. Oke, saya takut ngambil waktunya banyak nih. Pak David perlu closing. Oke, lanjut. Yang nomor 3, suka memberi persembahan. Wah, persembahan nih. Ini Hendrik ngomongnya persembahan mulu. Nah, persembahan di sini konteks ayat yang diambil adalah di Yohanes 15:13 dari firman Allah yang hidup. Saya bacakan, dan inilah ukurannya, kasih yang terbesar dinyatakan apabila seseorang menyerahkan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Di sini konteksnya adalah kasih yang terbesar itu menggambarkan kasih Tuhan Yesus yang besar terhadap hidup kita. Memberikan hidupnya bagi kita. Kita itu gimana dengan bersahabat sama Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik, bagian yang terbaik dari hidup kita? Ini enggak terbatas dari materi aja yang dibagikan. Tapi hidup kita udah mempersembahkan enggak yang terbaik buat Tuhan? Udah enggak kita memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan? Tadi Pak David bilang, puji-pujian penyembahan udah belum kita yang terbaik? Udah belum? Apa kita puji-pujian cuma hari Minggu doang? Ya hari Minggu ke gereja kan mesti ya nyanyi ya, oh puji Tuhan, nyembah Tuhan. Kalau hari biasa kita nyembah Tuhan enggak? Memberikan persembahan enggak sama Tuhan? Apa yang kita persembahkan itu enggak boleh cuman hari Minggu doang. Enggak, tadi Pak David malah mengingatkan enggak boleh cuman saat teduh atau berdoa malam doang. Setiap hari melibatkan Tuhan, menyembah Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang diperlukan. Persembahan itu harus terus. Dan saya juga diingatkan ada satu ayat pada saat saya baca Abraham, pada saat Abraham diingatkan sama Tuhan. Kualitas dari persembahannya kita itu harus dicek terus. Dicek terus. Jangan sampai iblis itu mencuri persembahan kita. Karena persembahan kita udah jadi rutinitas. Kita orang Kristen harus nyembah Tuhan kalau malam. Tapi hati kita enggak di situ. Hati kita enggak menyembah Tuhan. Hati kita ada di mana-mana. Hati kita khawatir sama Tuhan. Tapi karena saya orang Kristen harus nyembah, harus doa. Itu iblis sudah mulai mencuri tuh persembahan kita. Sikap hati kita dalam kita memberikan persembahan menjadi penting. Tuhan Yesus kan pada saat lihat janda yang memberikan persembahan di bait Allah. Oh orang yang lain tuh cengkling. Kayak saya bayangin tuh dilempar tuh biar bunyi kan. Gurtang gitu banyak gitu kan. Cuman janda itu kan cuma satu tekling lah ketahuan satu biji gitu kan. Tuhan tuh melihat hati. Kualitas dari persembahan kita itu menjadi penting. Jangan sampai apa yang kita sembah, kita udah berdoa menyembah Tuhan setengah jam, 1 jam, dicuri oleh iblis. Karena hati kita nggak di situ. Karena hati kita khawatir lagi takut. Gitu ya. Saya rasa itu aja, saya mau mengingatkan bahwa ini budaya. Nggak boleh cuma 1 hari, 2 hari. Mesti terus dilakukan. Mesti terus dilakukan. Budaya untuk menyerahkan hidup kita keseluruhannya kepada Tuhan. Dan budaya untuk terus melakukan perintah Tuhan. Dan menjauhi dunia. Dan budaya untuk terus mempersembahkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah menjaga kualitas persembahan. Saya mau ingatkan satu hal bahwa Abraham dia di dalam kehidupannya dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan dengan taat melakukan kehendak Tuhan.
Dia mempersembahkan yang terbaik yang Tuhan minta, yaitu anaknya. Walaupun pada akhirnya memang Tuhan katakan, gak usah kamu persembahkan anak. Tetapi Abraham mengambil keputusan untuk itu. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi ketika Abraham mengambil keputusan, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan taat melakukan perintah Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang ada pada dia. Firman Tuhan mencatat bahwa Abraham mengalami penyediaan yang supranatural di atas gunung Tuhan. Dan Abraham menerima janji berkat Tuhan, bukan hanya buat dirinya. Tetapi Tuhan berkata, keturunanmu pun akan diberkati. Dan bahkan bukan hanya keturunannya, Abraham menjadi berkat bagi bahkan bangsa-bangsa. Saya percaya kepada apa yang dicontohkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan seseorang. Tuhan Yesus, dia mempercayakan hidupnya kepada Bapa dengan taat melakukan kehendak Bapa. Pada saat dia berkata, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dan dia memberikan persembahan yang terbaik. Bukan cuman uang, bukan cuman waktu, tenaga, tapi dia mempersembahkan nyawanya sendiri. Dan firman Tuhan mencatat bahkan, bukan hanya Tuhan mengutus malaikatnya di Taman Getsemani untuk menguatkan dia ketika dia mengalami ketakutan yang berat. Tetapi dia menerima janji Tuhan, yaitu apa? Tuhan berkata bahwa firman Tuhan berkata bahwa nama Yesus ditinggikan di atas segala nama. Yesus ditinggikan dari segala kuasa yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Apa artinya? Saya percaya ketika seorang punya budaya yang benar, yaitu budaya kerajaan Allah yang dihidupi, di dalam dia membangun persahabatan dengan Tuhan. Bicara promosi itu hal yang akan terjadi dengan sendirinya. Berbicara mengenai penyediaan yang supernatural, dia akan alami dalam kehidupannya. Berbicara mengenai segala penyertaan Tuhan, penggenapan janji Tuhan, dia juga akan alami dalam hidupnya. Tetapi tentunya bukan itu kan targetnya kita. Bukan itu alasan kenapa kita mau melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu, firman Tuhan ajarkan Kolose pasal 3. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita suka untuk melakukan perintah Tuhan. Kita suka untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Entah itu uang, entah itu waktu, tenaga, bahkan hidup kita. Karena satu hal, kita memenuhi kehendak keinginan Tuhan untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan. Saudara, itu menjadi doa saya setiap hari. Saya pengen Tuhan, saya pengen jalin persahabatan dengan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Tuhan sudah menjadikan kita sahabatnya. Itu anugerah, jangan sia-siakan. Tetapi jalinlah persahabatan dengan Tuhan.